Bolehkah salam dulu kiri kanan Anda, belakang Anda. Katakan selamat hari Minggu, selamat pagi. Tanyakan kabarnya bagaimana, sehatkah? Tanyakan, perlu nggak apa-apa ditanya, dompet sehat? Gimana kira-kira saudara-saudara? Ya kalau masih kurang-kurang nggak apa-apa, bersyukurlah. Amin ya. Haleluya. Tadi pagi saya di ibadah 1 saya sudah sampaikan tentang puasa juga ya, tentang hal berpuasa. Tapi pagi ini saya rindu, saya ingin membagikan kepada saudara tentang 3 jenis puasa. Nah, sebelum kita melihat maka kita coba untuk hari ini pelan-pelan. Banyak ayat, terlalu sangat banyak. Banyak ayat, sekali lagi banyak ayat akan dibuka. Jadi Anda dan saya bersiap untuk Anda mendapatkan kebenaran dengan sungguh-sungguh dan Anda diberkati pulang. Oke, kita lihat 3 jenis puasa. Tema kita bulan ini adalah berdoa dan berpuasa. Kalau tadi pagi saya bagikan, tadi ibadah 1 ya tentang itu, tapi ibadah 2 ini saya mungkin spesialisasinya lagi ke 3 jenis puasa. Nanti kita akan ambil 1 saja untuk kita pelajari jenis puasa itu. Tapi kita perlu belajar apa saja 3 jenis puasa itu. Slide kita lihat ya sama-sama saudara-saudara. Dan minggu depan saya akan berbicara kemenangan lewat doa dan puasa. Jadi minggu depan kita akan belajar bagaimana bisa menang lewat doa dan puasa. Akan kita lihat kisah-kisahnya di dalam Alkitab. Baik, saya ulangi minggu yang lalu, kurang lebih saya sudah menyampaikan apa itu puasa. Berpuasa itu apa? Ya, yang pertama, berpuasa itu yang harus dimengerti adalah berpantang makan untuk tujuan rohani. Jadi kalau nggak ada tujuan rohaninya itu bukan puasa, tapi diet. Oke saudara-saudara, harus ada tujuan rohaninya. Puasa di dalam kekristenan berbeda dengan konteks puasa di luaran sana. Beda sekali. Dan waktu kita berbicara berpuasa, itu adalah sebuah tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan, di mana menguatkan doa yang kita naikkan. Jadi waktu kita berdoa, kita berpuasa merendahkan diri. Jadi kita mengatakan kepada Tuhan, ini loh Tuhan, aku membutuhkan ini loh Tuhan. Makanya aku berpuasa, berdoa Anda sungguh-sungguh. Jadi puasa itu tindakan merendahkan diri yang menguatkan doa Anda. Dan Anda kalau berpuasa berarti Anda harus banyak berdoa, bukan banyak tidur, nunggu-nunggu. Beduk begitu dipukul lalu kemudian Anda makan, enggak. Berdoa tidak seperti itu saudara-saudaraku. Berpuasa tidak seperti itu maksud saya. Nah, nanti kapan-kapan lagi kita belajar lagi. Berpuasa itu kalau kita buka dalam Injil Matius misalnya, hal berpuasa, Yesus mengatakan, kalau kau berpuasa, cucilah mukamu. Jangan dilihat orang, mukamu itu sepertinya penuh sekali dengan kesusahan begitu. Enggak perlu dilihat orang. Itulah yang namanya jangan munafik. Kalau Anda baca, coba kita baca ya, sebentar ya, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Saya bacakan Matiusnya pasal 6, dan Anda bisa, kalau berpuasa itu modelnya bagaimana? Ayat 16. Anda catat ya. Matius 6 ayat 16, dalam berpuasa, apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram, ya, jangan muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Ayat 17, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa. Wih, jadi nggak perlu diketahui orang, nggak perlu disampaikan, nih aku puasa, puasa aku ada, nggak perlu. Ngerti maksudnya saudara? Nggak perlu ditunjuk-tunjukkan sama orang. Bukan supaya dilihat orang, melainkan hanya Bapakmu di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kapan waktu nanti kita belajar lagi bagaimana gereja berpuasa dalam Kisah Para Rasul. Gereja harus berpuasa. Kalau enggak susah kita. Enggak ada tuaian jiwa-jiwa, enggak ada kegerakan rohani. Oke. Itu dulu ya. Halo. Mana masih hidupnya? Enggak ada. Coba tanya kiri kanannya, masih hidupnya? Bilang dulu. Hah? Hidup kan? Oke. Next. Kita lihat ya. Oke, slide kembali slide. Jadi saudaraku, berpuasa itu sekali lagi adalah tindakan merendahkan diri yang memkuat, yang memperkuat atau yang menguatkan doa-doa Anda dan saya. Dan perlu Anda berpuasa supaya makin kuatlah doa itu. Kira-kira begitu dia saudara. Menguatkan doa-doa Anda, datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengatakan aku nggak bisa Tuhan, aku butuh Kau. Ini pergumulanku Tuhan. Ini Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan Allah mengabulkan permohonan itu. Ayat hafalan kita, ada yang ingat? Hafalan? Halo? Ezra pasal 8 ayat 23. Ezra pasal 8 ayat 23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ezra berpuasa dan berdoa memohonkan, dan Allah mengabulkannya. Luar biasa. Oke. Jangan sampai lupa ayat hafalannya. Baik, ada 3 jenis puasa dan saya mulai. Yang pertama, puasa yang disebut dengan puasa yang normal atau biasa. Nah, ini puasa biasa normal. Ini bisa Anda lakukan sebenarnya. Apa itu puasa biasa normal? Dia itu tidak makan tapi minum. Loh, kok begitu Pak? Iya, Alkitab menuliskan begitu. Tidak makan tapi bisa minum. Tapi minumnya itu minum air ya, air putih. Jangan pula bisa minum, oh puji Tuhan, sebentar, oh haleluya, nanti aku minum apa? Es campur, es doger. Itu bukan puasa. Itu puasa. Puasa itu cukup dengan air putih saja. Itu namanya puasa biasa. Contohnya siapa? Nanti kita akan belajar ini setelah kita selesaikan. Contohnya yang paling nyata itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri, Lukas 4 ayat 2 atau Matius juga ada. Pada waktu itu Yesus dibawa oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun untuk dicobai di sana. Ayat yang keduanya bilang, Lukas 4, di situ tinggal ia 40 hari lamanya dicobai iblis. Selama itu dia berada di sana dan ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Tidak dibilang ia haus. Berarti Yesus tidak makan tapi minum. Ingat ya, tubuh manusia hanya mampu bertahan tidak makan tidak minum hanya 3 hari. Jangan coba-coba lebih dari situ Anda puasa. Oh tidak makan tidak minum aku berapa? 1 minggu, mati kau besoknya. Karena tubuh ini sebagian besar ini zat cair ini. Jadi harus apa? Harus minum air. Nanti kita lihat ada orang yang berpuasa
Oke, terus dia bilang, Pak, saya ini hari kedua oyong Pak, saya mau 3 hari nih puasa. Bagaimana ini? Saya minum kayaknya nggak ada tenaga. Artinya minumnya itu minum air putih. Maka jawaban saya, bikin air gula. Ambil gula, kasih di air panas, gula, minum. Supaya kau kuat lagi, segar lagi. Oke, karena masih jenisnya. Nanti kita belajar tentang Yesus ya. Oke, karena itu puasa yang normal, yang biasa. Yang kedua ada puasa total. Puasa sepenuhnya. Puasa total itu apa? Tidak makan dan tidak minum. Wah, contohnya banyak kali juga. Apa contoh-contohnya dalam Alkitab? Ada banyak. Esther, Paulus, ya, Musa, orang Niniwe. Ini orang Niniwe lebih ngeri lagi puasanya. Bukan cuman manusianya yang puasa. Kambing domba, lembu sapinya, ontanya, kudanya disuruh puasa semuanya. Nah, itu sampai bagaimana itu, sampai contohnya lah kambingnya nggak dikasih makan. Bagaimana itu? Semua ribut, semua pasti ribut. Ontanya semua pasti ribut. Untuk apa tujuannya? Tujuannya merendahkan diri. Nanti kita baca ayatnya. Oke, kita lihat ayatnya. Contohnya tadi Esther. Esther pasal 4 ayat 15-16. Catat ya. Esther pasal 4 ayat 15-16. Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang raja waktu itu ya. Sehingga bagaimanapun kalau memang dia harus mati, ya udahlah, matilah aku ini gitu. Karena waktu itu ada seorang panglima Raja Ahasveros bernama Haman, ingin membuat bangsa Yahudi mati semua dengan dibuatnya sebuah undang-undang, diundangkannya begitu. Tidak tahu dia bahwa Esther adalah orang Yahudi. Maka Esther meminta permohonan kepada Raja Ahasveros. Tapi raja itu nggak boleh sembarangan orang datang ke istana kalau nggak dipanggil. Tapi karena udah begitu sesak, kalau nggak dipanggil datang, begitu raja bilang mati, matilah orang itu. Tapi memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, supaya dijamah Tuhanlah raja itu. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum. Nah, manusianya mampu bertahan tidak makan tidak minum 3 hari. Kalaupun ada yang lebih-lebih, wah itu udah hebat sekali. Itu udah di atas rata-rata. Kisah 9 ayat 89. Ini Saulus contohnya tadi. Paulus ya. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Berarti dia puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum, puasa total. Musa, nah ini Musa spektakuler, ini betul-betul merupakan puasa supranatural. Iya. Keluaran 34 ayat 28. Musa di sana bersama-sama dengan Tuhan waktu itu di Gunung Sinai. 40 hari 40 malam lamanya ia tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, ada bersama dengan Tuhan di sana. Makanya nanti kalau kita dalam kerajaan sorga, soal makan minum itu nggak ada persoalan. Nggak di situ lagi menjadi bagian persoalan pergumulan. Bukan makan minum lagi. Kalau udah bersama Tuhan kenyang. Kenyang karena kemuliaan. Tapi itulah contoh puasa total Musa. Dan jangan coba-coba Anda lakukan, Anda pasti mati. Mungkin seminggu udah mati Anda. Tidak makan tidak minum. Sekali lagi ku minta, jangan pandai-pandaian. Halo. Ada orang matinya bukan waktu puasa, matinya pula ada juga yang waktu buka puasa.
Begitu puasa 3 hari tidak makan tidak minum, begitu dia mau buka puasa, apa yang dilakukannya? Ditengoknya daging babi, balas dendam dia. Aku hajar lah ini. Karena babi itu termasuk setan itu, karena setan masuk ke babi. Dia makan terus daging babi itu. Mohon maaf, besoknya nggak bisa buang air besar, keras sekali buang air besarnya, airnya mati, keselak di situ. Jangan, kalau Anda puasa 3 hari tidak makan tidak minum, harus bukanya pelan-pelan. Minum dulu, bikin lu yang lunak, kue kah atau roti-roti yang pokoknya lunak begitu. Pelan-pelan, bubur pelan-pelan. Jangan nanti Anda puasa rohani luar biasa tapi akhirnya mati besoknya. Bukan karena roh Tuhan, karena bodoh. Nah, ini orang Niniwe. Yunus pasal 3 ayat 7. Lalu atas perintah raja, ini atas perintah raja kenapa? Karena Yunus bilang 40 hari lagi kota ini akan ditumbang balikan. 40 hari, dia cerita kemana-mana. Dan waktu itu didengar oleh raja. Dan mereka menjadi sadar, mereka banyak dosa. Mereka mohon pengampunan Tuhan. Tapi caranya luar biasa. Berpuasa untuk pertobatan Niniwe. Mereka melakukan puasa atas perintah raja. Para pembesarnya memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Yuk, bayangin saudara-saudara, tidak makan, tidak minum, termasuk lembu sapinya. Menjerit tuh pasti semua itu. Tapi itulah akhirnya membuat Tuhan batal menghancurkan Niniwe. Padahal Tuhan sudah punya rencana, ini kota harus hancur. Tapi berpuasa. Makanya dengar, kita harus berdoa untuk pemerintah kita selanjutnya. Pilkada sebentar lagi. Dan tolong tidak ada kita yang bermain-main semuanya. Dukung, doakan betul-betul pilkada ini. Kalau lihat pemimpin yang enggak pernah mau cari Tuhan, sebenarnya jangan. Karena pemimpin itu akan menggerakkan semuanya. Bayangkan kalau pemimpin kita berpuasa, belum pernah aku dengar memang menyatakan itu selama saya di Nias ini. Belum ada bupati, wali kota satupun yang mengatakan, hai kita masyarakat orang Gunung Sitoli, berpuasa kita besok atau minggu depan direncanakan. Sungguh-sungguh semua berdoa dan berpuasa di rumah. Berdoa untuk kota kita, biar Tuhan tolong investor bisa datang. Apa topiknya? Supaya pembangunan bisa jalan semua. Belum pernah. Pilkada selanjutnya harus jadi perhatian kita. Bukan menetapkan pilihan siapa ini siapa itu. Bukan. Tapi Anda dan saya perlu berdoa dan berpuasa pada Tuhan. Biar Tuhan tetapkan pemimpin yang betul-betul memikirkan nasib kota ini. Yang ketiga, puasa sebagian. Nah, puasa sebagian ini apa? Puasa tapi dia dalam bentuk pembatasan makanan. Bukan berarti dia tidak makan sama sekali, dibatasinya makanannya. Dan ini saya sering lakukan. Puasa ini contohnya adalah Daniel. Daniel 10 ayat 20 ayat 2 dan 3 misalnya. Dan yang bekerja bisa lakukan puasa sebagian. Puasa Daniel bisa. Apa itu? Coba contohnya ini, Daniel 10 ayat 2 dan 3. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Saudara-saudara, makanan yang sedap itu, makanan yang enak itu dia nggak makan. Apa maksudnya? Contoh, Anda puasa sebagian, Anda mau puasanya 3 minggu. Puasa Daniel ini bisa saja Anda hari cuma 1, 2 hari, 3 hari boleh saja, nggak ada masalah ya. Karena Anda mau melakukan puasa sebagian, nggak apa-apa. Waktu Anda berpuasa itu sebagian ini, contoh diundang ke rumah, diundang oleh seseorang ke rumahnya, dan kemudian makan, bukan? Iya kan? Kalau makan begitu, saya tanya saudara,
Kalau ada undangan tamu gitu, saya tanya, makanannya enak atau nggak enak biasanya itu? Ya mengandung maut semua kan? Betul nggak saudara-saudara? Oh, itu daging sebelah sini daging babi dipanggang, yang ini sup apa ini? Daging kuda. Sebelah sini lagi makanan ikannya apa? Asam manis yang segini panjang ikan. Sampai memegangnya pun luar biasa. Mantap. Tapi selanjutnya ada di situ ikan teri. Lalu dilihat di situ ada apa? Bulu gebriyo. Bulu gebriyo, ikan teri, ada sambalnya. Pertanyaan saya, yang mana Anda makan? Kalau puasa sebagian tuh gini, makan iya. Diambil nasinya secukupnya gitu, lalu makan gitu. Ini pak, oh iya, ada supnya, iya. Apa yang diambil? Supnya, kuahnya saja. Oh ada kentangnya, iya bu ya. Nggak dilihat nih, ambil kentangnya, ambil wortelnya, dah. Ikan asam manisnya lewatkan. Menuju mana? Ikan teri. Ikan teri ambil. Kalau ikan teri banyak-banyak nggak apa-apa. Asal jangan ini. Ingat, yang sedap-sedapan itu tidak dimakan. Itulah puasa sebagian. Yang bilang ikan teri, dan terakhir bulu gebriyo. Sambil mengambil bulu gebriyo Anda bernyanyi, haleluya. Anda bernyanyi 12 kali. Supaya jadi daging maksudnya sudah. Lalu Anda makan. Anda ditawari semuanya. Ada kue-kue semuanya yang enak-enak kan. Ada banyak hal. Anda harus mikir lagi, yang mana yang tidak enak itu yang Anda makan. Halo, bagaimana kita? Pantang ku tengok kalau kita makan, aduh di pesta di Nias. Kalau bisa semua sama piring-piringnya pun dimakan. Saudara-saudaraku, luar biasa. Kalau Anda puasa sebagian, Anda jangan makan yang sedap-sedap itu. Anda harus belajar namanya mengekang diri. Keinginan Anda begitu rupa, Anda harus tahan. Jangan. Dan belajarlah Anda untuk mampu atas godaan makanan itu. Nah sekarang pertanyaannya, hal berpuasanya tadi bagaimana? Sudah kita baca tadi bahwa Matius 6 ayat 16 sampai 18. Ya, tidak seperti orang munafik. Lalu apa yang dilakukan saat berpuasa? Nah, mari kita lihat puasa normal dari Tuhan Yesus. Kita lihat yang dilakukan saat berpuasa. Mari kita lihat tadi Lukas 4, kita ambil di Matius 4 juga sama. Iya, Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita belajar sama-sama ya. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Oke, perhatikan baik-baik Alkitabnya. Halo, perhatikan baik-baik ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Laparlah Yesus, wajar pasti karena dia tidak makan. Tapi dia minum air, air putih. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, perhatikan baik-baik. Di dalam kita menjalani hidup ini, iblis pasti tidak akan pernah suka kalau kita itu berhasil. Betul apa tidak? Jawab saya, betul apa tidak? Iya, iblis tidak akan senang Anda itu sembuh. Betul apa tidak? Iblis tidak akan suka kalau Anda maju, Anda berhasil, masa depan Anda indah, cerah. Iblis tidak akan suka. Iblis tidak akan suka melihat Anda, keluarga Anda bahagia, suami istri itu romantis. Dia tidak akan suka. Dan dia selalu berbagai cara coba melakukan dengan segala cara bagaimana supaya kita hancur. Paling tidak dulu bagaimana kita terluka. Maka dia melakukan pencobaan-pencobaan pada manusia itu dengan 1001 macam cara. Dan Anda tahu bagaimana supaya kita bisa menang.
Kita lihat ayat-ayat ini menjadi sebuah penentuan bagi hidup ini supaya kita bisa menang atas cobaan itu. Ayat yang ketiga, lihat iblis mencobai dimulai dengan apa? Dia coba lihat ayatnya. Berkatalah iblis itu kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dengar baik, pencobaan setan yang pertama sekali akan dia gunakan masalah perut sejengkal. Woi, halo. Dia akan berusaha bagaimana supaya kita jatuh dalam hal perut, makanan. Itu identik dengan ekonomi, kefe. Bagaimana caranya supaya kita jatuh dalam hal itu? Bahasa Alkitabnya disebut keinginan daging. Keinginan daging. Dia akan cobai dengan segala cara. Bagaimana supaya kita jatuh? Lapar, maka dibilang pada Yesus, kalau kau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Saya tanya, bisakah? Bisa. Yesus bisa melakukan mukjizatnya, tapi Yesus tidak melakukannya. Kenapa? Karena kalau Yesus melakukannya berarti dia menyerahkan dirinya pada iblis, bahwa iblis itu tuannya, karena iblis yang suruh. Tapi Yesus tidak mau. Dengarkan saya baik-baik. Iblis akan mencobai dalam pikiran Anda dengan 1001 macam cara supaya kita jatuh dalam hal perut ini. Contoh, Anda gak punya uang, Anda gak punya sesuatu, lalu iblis akan mulai bilang, gak apa-apa, curi sedikit, gak apa-apa itu, gak apa-apa, gak dosa itu, gak apa-apa. Oh, di sana aja koruptor banyak, kok apalah sedikitnya, cuma 50 ribunya itu, gak apa-apa, lesalah niat. Kau kan tidak punya uang, gak apa-apa, ambil saja. Lihat, hati-hati saudara-saudara. Anda dengan 1001 macam cara lakukan cara-cara yang sangat jahat demi untuk perut Anda. Dan Yesus dicobai juga dalam hal itu. Tapi apa kata Yesus ayat yang keempat? Jawab Yesus, ada tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjawab dengan ada tertulis. Maka pertanyaannya, apa yang dilakukan pada saat puasa? Dengar ya saudara, untuk kita menaklukkan pencobaan dari iblis, perlu kita berpuasa. Kesimpulannya itu satu penting. Untuk Anda mengalahkan kedagingan Anda, perlu berpuasa. Contoh, Anda mau berhenti merokok, tapi tidak bisa-bisa, terus makan rokok. Apa yang dilakukan? Anda tahu kan, saya nggak bisa, tapi jatuh lagi. Jalan yang terbaik saya anjurkan, berpuasalah Anda. Di dalam Anda berpuasa itu, apa yang harus Anda lakukan? Perbanyaklah doa mohon sama Tuhan. Tuhan, aku mau bebas dari ini Tuhan. Bantu aku Tuhan. Dalam doa-doa Anda itu ada Yesuslah katakan ada tertulis. Berarti dia merenungkan firman Tuhan. Makanya dia bilang ada tertulis. Ada tertulis. Jadi waktu bicara puasa, terserah Anda mau puasa apa saja. Mau total kah, sebagian kah, total puasa normal kah? Oke. Semuanya terserah Anda. Anda pilih sendiri. Tapi tujuannya harus jelas untuk tujuan rohani. Doa Anda naikkan, tambahkan lebih banyak, renungkan firman Tuhan lebih banyak. Itulah yang harus Anda lakukan. Dan saya lakukan waktu kita berpuasa. Bukan berpuasa terus Anda jalan-jalan menunggu jam 5. Pergi ke rumah orang, jalan-jalan menunggu jam 6. Tidur-tiduran menunggu beduk. Enggak begitu. Anda perlu berpuasa. Di rumah Anda renungkan firman, doa. Ada yang bilang begini, saya susah kali Pak. Maksudnya susah? Ada mah saya. Oh ya, mahnya bagaimana? Kalau saya tidak makan tuh Pak, darah yang keluar.
Jadi kalau makan ya ada isinya keluar, Pak. Oke, kalau gitu bagaimana? Ya sudah, usahakan puasa sebagian. Anda makan tapi Anda tidak makan yang enak-enak. Ya sudah, cobalah. Makanan apa yang tidak enak? Yang apa aja? Rebus. Bulu goberio rebus. Terong bagaimana? Rebus. Ya, muka itu pun bisa direbus di situ, saudara-saudara. Bagaimana? Terong rebus. Apa saja? Pokoknya yang kayaknya nggak enak, hanya garam saja. Ya kalau ada sedikit apanya, oke lah, kasihlah bawang merah, bawang putih, udah. Tapi Anda yang harus diperbanyak itu doa Anda. Minta sama Tuhan supaya Anda menang. Taklukkan pencobaan keinginan daging itu. Sebenarnya kan menurut ayat hafalan kita, berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Hal itu, itu tadi. Anda minta apa? Tadi pagi saya sudah ingetin tuh anak-anak muda, walaupun masih SMP SMA, berpuasalah kau. Bukankah kau rindu? Kau mau tamat SMA? Ada ini yang udah terlagi tamat SMA, apa keluhannya? Cemana lah Pak, saya ini, saya tidak tahu kemana. Kenapa? Itulah Pak, tidak ada yang bisa mendonasi saya mau kuliah. Iya, lalu gimana? Apa yang kau lakukan? Enggak tahu lah Pak. Tidak ada yang bisa menolongmu kawan. Tidak ada. Hanya Tuhan yang sanggup menolongmu. Bagaimana caranya? Berpuasa kau, saya bilang. Doa kamu dan berpuasa. Minta sama Tuhan supaya kau nanti tamat SMA, kau dapat biaya untuk kau bisa kuliah. Nanti Tuhan buka 1001 macam cara. Kita kan nggak mau, maunya enak. Anak-anak zaman sekarang kan maunya main-main HP, main game. Terus mau kuliah. Apa kok kayak gitu? Saya tadi pagi bilang gitu. Ngapain kok kayak gitu? Main-main HP. Terus mau kuliah. Bodoh-bodoh. Kok main game? Puasa kau doa dan minta sama Tuhan. Tadi waktu pulang saya tanya anak saya. Tadi pagi itu saya khotbahnya ngalir saja, nggak pakai slide gitu. Saya tanya anak saya tadi, si Misael, Sael, gimana tadi Papa khotbah? Papa pokoknya ngalir aja gini. Iya Pak, jelas nggak? Jelas sekali pun Pak, ngerti kali aku. Jadi gimana nak? Puasa besok ya? Dia langsung, iya Pak. Maksudnya apa? Banyak orang seperti Anda ngerti jelas, tapi nggak puasa-puasa juga, saudara. Haleluya. Mohon maaf, Kak nembak, cuma nyindir aja. Puasa jelas tapi nggak dilakukan juga. Buat apa juga Anda dengerin terus Anda ngerti? Makanya kami besok, saya bilang sama anak-anak saya, kami bilang besok kita puasa. Nggak ada ceritanya. Mungkin bilang sampai jam berapa? Sampai malam. Perlu dilatih. Orang tua semua, latih anakmu berpuasa supaya dia sadar bahwa hidup ini susah. Ngerti? Semua udah tersedia. Coba kita dulu macam mana dulu, kita jujur dulu akui. Dulu bagaimana dulu kita? Kontrak kan? Rumahnya itu dari satu kontrakan ke kontrakan lain kan? Lalu sambil menghibur hati berkata, di dunia ini memang tempat tinggal sementara. Hanya menumpang dalam dunia. Menghibur diri. Padahal karena nggak bisa ngontrak sini kan. Terus sekarang kita sudah diberkati Tuhan. Terus kita punya anak, nggak tahan menderita. Aduh. Pergi ke seberang. Nggak tahan menderita. Aduh. Saudara-saudara, didik. Puasa. Bilang dulu kiri kanannya, bilang dulu kiri kanan, puasa. Puasalah. Haleluya. Amin saudara-saudara. Puasalah. Kalau nggak bisa puasa total, ya puasa normal saja pakai minum air. Nggak apa-apa, nggak berdosa. Minum air. Air putih tapi ya, tolong jangan pula es koteng.
Puasa apa? Es koteng, es doger. Ya saya puasa, ada minum air, saya perlu air. Saya perlu es. Es macam mana? Es campur. Itu bukan puasa lagi kau. Ingat ya, iblis dikalahkan 1-0. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat yang keenam, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat, pada waktu yang pertama dia godain, dia cobain Yesus, dia tidak pakai firman. Iblis itu tidak pakai, dia bilang, kalau kan kau lapar, ya udah ini jadikan batu jadi roti, makanlah, kan lapar kau. Tapi yang kedua nggak dibilangnya begitu, karena Yesus bilang ada tertulis. Setan pun pakai firman. Setan pun, makanya kalau Anda nggak pernah baca firman Tuhan, gampang Anda ditipu sama setan, karena setan bisa pakai firman. Contohnya yang paling sering, misal kalau Anda mau berdosa, apa dibilangnya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan darah Yesus sudah mengalir. Darah Yesus itu sudah menyucikan, nggak apa-apa. Berdosa, nggak apa-apa. Sikit-sikit ya, nggak apa. Paling besok kau minta ampun sama Tuhan. Ada lagi yang lebih gawat lagi. Nggak apa-apa, berdosa. Kenapa? Kan minggu depan perjamuan kudus. Pakai dia semuanya. Akhirnya kita, ya iyalah, ya perjamuan kudus, betul. Iya ya, diampuni dosa. Akhirnya berdosa terus. Iblis bilang ada tertulis, nanti malaikat akan menatang kau sehingga kau tidak terjatuh. Iblis pakai firman. Dari mana itu diambilnya ada tertulis? Kalau Anda lihat footnote di bawah Alkitab manual Anda, di situ ada tertulis bahwa Matius 4 ayat 6 itu diambil dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Jadi iblis menggunakan ayat-ayat firman. Tapi apakah Yesus mau? Tidak. Iblis sedang mencobai dalam hal ini. Dalam hal apa ini iblis mencobai? Kan gini, kau kan anak Allah, jatuhkan, pasti kau nggak diterantuk. Begini. Sebenarnya iblis itu sedang mencobai Tuhan gini. Kan kau orang hebat, kau luar biasa kan? Pasti kau nggak jatuh, orang-orang akan memuji. Oh hebat. Perhatikan baik-baik. Pencobaan yang kedua ini adalah keangkuhan hidup. Jadi kalau yang pertama keinginan daging, yang kedua dia cobai apa? Keangkuhan hidup. Jadi Anda harus berpuasa kalau Anda sudah merasa Anda sombong, Anda merasa sudah paling hebat, Anda merasa paling rohani. Berpuasalah untuk menaklukkan itu. Itu puasa, keangkuhan hidup. Ayat yang selanjutnya, Yesus berkata pula padanya, ada pula tertulis. Tuhan jawab lagi dengan firman, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis kalah. Sudah 2-0. Yang ke-8 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Diperlihatkanlah dunia ini, wah, dengan semuanya keindahan semerbaknya. Karena iblis memang penguasa dunia ini. Dialah yang menguasai. Dulu waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, Adamlah yang diberi mandat mengatur, menguasai dunia ini. Tapi Adam jatuh ke dalam dosa, iblislah yang berkuasa. Dan karena dia berkuasa, dia perlihatkan pada Yesus, semuanya. Kalau kau menyembah aku ini, ku kasih samamu semua. Ingat ya, iblis bisa memberikan kekayaan. Setuju dengan saya? Ya, iblis bisa memberikan pangkat, jabatan, harta yang banyak. Setuju dengan saya? Iya, karena dia penguasa dunia ini. Tapi akibatnya ini yang ngeri. Orang yang menggunakan iblis untuk mencapai tujuannya itu tidak akan pernah dalam hidupnya itu mendatangkan kebaikan, ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak akan pernah. Dia akan gelisah terus menerus. Lebih parah lagi, ada tumbal yang diambil. Iblis kalau menolong, dia bukan menolongnya gratis. Ada yang mau diambil dari kita.
Dia ambil kehidupan kita. Makanya bisa jadi apa? Anak kita yang diambilnya. Oh, itu sudah terlalu banyak. Anak kita yang diambilnya itu, dibunuhnya, mati. Memang itu dikorbankan untuk dia. Belum lagi kacau dalam rumah tangga, belum lagi istri, anak-anak semua. Aduh, tidak. Memang ada harta, pangkat, jabatan ada, tapi tidak pernah berbahagia. Jadi iblis bisa memberi. Nah, yang satu ini namanya diperlihatkan semuanya, itulah keinginan mata. Jadi iblis mencobanya, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Tahu keinginan mata maksudnya? Halo, ibu-ibu. Ibu-ibu kan suka, mata ini nggak dijaga bahaya loh. Ditengoknya semuanya barang, tengoknya berlian, tengoknya emas, sanggul orang 3 meter, sanggulku baru 1,5 meter. Semua mau diapainya. Bahasa saya suka bilang, orang Karo ada sebuah pepatah, bukan pepatah, kalimat suka bilang gini, orang Karo nih, orang kami bilang, galangan mata nang sangkan beltekna, lebih besar matanya daripada perutnya, katanya. Itulah dia. Matanya cuma segini, perutnya kan begini, tapi lebih besar matanya daripada perutnya. Semua ditengoknya mau sama dia. Coba misalnya ada makanan, semua mau diambilnya, semua dimakaninya semuanya. Perutnya begini, udah kenyang, diambilnya semuanya. Akhirnya besok apa yang terjadi? Mencret. Itulah dia. Semua mau sama dia. Lebih besar matanya daripada perutnya. Oh Tuhan. Adakah orangnya di sini seperti itu? Hah? Hadiah dunia. Oh saudara, keinginan mata. Itu semua harus ditaklukkan. Dan Yesus berkata, ayat 10 yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Lihat kalimat enyahlah iblis. Itu bukan kalimat biasa. Itu sudah kalimat kemarahan, betul nggak? Kalau kita suruh orang pulanglah, pulanglah, pulanglah. Lalu yang kedua lebih agak sedikit sarkas sedikit, pergilah, pergilah, kan gitu. Ini yang terakhir, enyahlah, ngeri itu. Iblis dikatanya iblis. Sebab ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3-0. Dalam pertandingan sepak bola, kalau 0-0, 1-1 berarti seri. Nilainya, poinnya berapa bapak-bapak? Poinnya berapa? 1. Kalau seri, poinnya 1. Kalau kalah, 0. Tapi kalau menangnya 1-0, namanya menang apa itu? Menang tipis. Iya kan? Biasa gitu kalau main bola. Tapi kalau udah 3-0, udah kalah telak itu. Udah menangnya itu menang mengagumkan betul. Makanya waktu yang dulu Indonesia menang melawan Vietnam 3-0 itu, betul-betul lah media Vietnam itu kalah malu karena kalahnya 3-0. Kalau cuma 1-0 oke lah. Ini 3-0 kalah telak. Jadi iblis kalah telak. Nah kita mau belajar dari ini semua, bagaimana iblis kalah telak atas kita. Jawabannya berpuasalah, nomor 1. Yang kedua, ada tertulis, renungkanlah firman lebih luar biasa. Amin saudara-saudara. Berdoalah lebih banyak. Begitu. 1 Yohanes 2 ayat 16, 1 Yohanes 2 terakhir, yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 16. Dikatakan di dalam ayat ini saudara-saudara, bagaimana sebenarnya dunia ini. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi jelas, kita ini dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup,
itu akan terus menerus kita hadapi. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus menang atas pencobaan itu. Amin saudara. Yesus sudah kasih teladannya. Yesus sudah kasih contoh. Ini loh, aku bisa menang. Begini caranya. Maka saya berharap kita semua pulang dari sini, kita juga bisa menang. Amin saudara-saudaraku. Maka kalau kita mau menang, belajar dari Yesus, kita lakukanlah puasa kita. Anda mau puasa sebagian, oke. Puasa total, oke. Ya, oke, boleh saja. Puasa normal, boleh. Anda mau puasa seminggu, boleh. Silahkan. Tapi tujuannya jelas. Ingat ya, Anda berpuasa bukan supaya nampak hebat. Ada orang begini, kenapa berpuasa? Supaya ada dipakai Tuhan. Hei. Halo. Kita disuruh Tuhan menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Puasa seminggu supaya sakti, supaya kalau mendoakan orang rebah, tumpang jatuh. Ayah, bukan itu tujuan berpuasa. Bukan supaya sakti, supaya Anda menjadi saksi Tuhan. Setuju? Menjadi saksi artinya hidup Anda diperbaharui dan orang lihat Anda sudah berubah. Itu saksi. Orang lihat Anda, beda sekali. Makanya berpuasa tujuan utama paling penting ini mengubah kita. Halo, menang atas cobaan-cobaan itu, menang atas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu. Menang kita atas apa yang disebut kita suka cari nama, cari yang namanya sanjungan. Menang dari situ. Halo, menang dari situ bukan supaya dilihat orang hebat. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang dibangun dari sebuah kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan kita. Amin saudara-saudaraku. Kalau Anda ingin hebat, itu bukan menyenangkan Tuhan, menyenangkan diri Anda. Kalau Anda dapat sanjungan supaya Anda dipuji, Anda dapat itu, tapi Anda tidak menyenangkan Tuhan. Selalu ukuran menyenangkan Tuhan adalah bagaimana kita semakin hari mematikan ego kita. Menekan itu, kita menang atas pikiran yang mementingkan diri sendiri. Itu menyenangkan Tuhan. Semakin banyak kita tekan, menang di situ, kalahkan maksud saya, taklukkan, hati Tuhan disenangkan. Maaf ya saudara, ada banyak kan orang yang menyembah Tuhan kan nyanyinya bagus ya, suaranya bagus. Ujung-ujungnya apakah Tuhan senang? Bukan ukuran suaranya, ukurannya kan hatinya. Betul ya? Kalau Anda angkat tangan muji Tuhan supaya dilihat orang, sama aja nggak ada gunanya. Tapi Anda memang angkat tangan untuk menyenangkan Tuhan, hati Anda ke Tuhan. Nah, itu dia. Bukan egonya kita. Sekarang kan bicara ukuran rohani itu sudah banyak salah. Ukuran rohani atau dipakai Tuhan rohani itu banyak salah. Misalnya begini, contoh nih, mukjizat itu penting dalam nama Yesus, mukjizat, kesembuhan, iya. Tapi bukan itu ukurannya. Sembuh dari penyakit, bukan itu ukuran kekristenan sejati. Halo, bukan itu ternyata saya makin sadari. Mukjizat bukan ukuran kekristenan sejati. Sembuh dari pornografi, itu kekristenan sejati. Sembuh dari perzinahan, itu kekristenan sejati. Sembuh dari semuanya perilaku-perilaku yang tidak benar, itu kekristenan sejati. Luar biasa. Jangan sampai kita kalah, saudara-saudara. Sekarang sedang didengungkan sebuah teologi yang ngeri, yang sangat menyesatkan. Namanya Kristen progresif. Apa itu Kristen progresif? Dan ada lagi yang
teologi yang dikembangkan, teologi pluralisme. Itu lebih gawat lagi juga itu. Pluralisme maksudnya apa? Menyamakan semua agama itu sama semuanya, plural, supaya bisa diterima semuanya. Kita baik-baik ya, supaya kita diterima semuanya. Pokoknya Yesus pun adanya di situ di agamamu, Yesus pun ada di situ. Di tempatmu di kitab suci ada Yesus. Udahlah ya kita. Itu plural, disatukan semua. Maka Kristen progresif bilang begini. Sayang kan, ini Bapak ini kan baik. Dia kan mulia hatinya. Ya bisa dia masuk surga juga. Walaupun dia tidak percaya Yesus. Enggak apa-apa ya, namanya Alkitab itu kan progres, bergerak terus. Bukan itu saja dari dulu Alkitab itu. Dia kan bergerak sesuai dengan zaman. Ajaran mana tuh? Tidak ada seorang pun bisa diselamatkan di bawah kolong langit ini. Kecuali keselamatan di dalam Yesus. Titik. Tidak ada komen. Gak ada ceritanya itu. Tapi itulah ajaran yang sedang dikembangkan sekarang oleh orang-orang tertentu yang yang katanya pendeta, yang katanya sudah sekolah teologi ya, beling-beling. Dan Anda jangan sampai salah. Amin saudara-saudara. Yesus itu Tuhan satu-satunya dalam hidup. Dialah keselamatan kita. Amin. Oleh karena itu, minggu depan kita akan melihat hubungan puasa dengan kemenangan. Minggu depan saya berharap semua yang ada di sini tetap hadir. Coba bilang dulu kiri kanannya, minggu depan hadir ya, hadir ya. Iya. Ya, khotbahnya masih bagus loh, bilang. Ya, haleluya, amin, amin. Iya, jangan tidak datang ya, bilang lagi, jangan tidak datang. Walaupun suami istri, kadang-kadang suaminya nggak mau, ya, karena mungkin dengar khotbah gini dia bilang, ngeri kali khotbah itu, nggak usah aku datang. Minggu depan ada kemenangan lewat doa dan puasa. Kita akan belajar minggu depan. Tepuk tangan kita bagi Yesus kita, haleluya. Mari semua pemain musik kita datang pada Tuhan kita.